Selamat pagi, kita akan start di kuliah minggu kedua tentang machine learning. Sebelum kita start materinya tentang linear model, kita akan refresh balik supaya dapat intuisinya dan kalian tidak menganggap hal ini sulit. Ya, so kita selalu start dengan data. Oke, data itu tidak ada yang tanpa noise. Biasanya data itu pasti noisy, ya, karena data yang clean tanpa noise itu hanya datang dari formal mathematical equation. Kalau data yang datang dari eksperimen, data yang datang dari bisnis dan lain sebagainya, pasti ada noise-nya. Saya tunjukkan mungkin contoh seperti ini. Nanti kalian bisa play around tools ini. Kalian juga bisa bikin tools seperti ini. Karena AI saat ini udah sangat capable untuk mereproduce animasi-animasi seperti ini. Oke, misalnya kita punya data seperti ini. Prinsip pertama di machine learning itu adalah ada pola dalam data. Oke. Yang kedua, pola itu tidak bisa kita rumuskan matematiknya. Kalau ada yang bilang saya tahu pola dalam datanya, dia tahu rumusnya secara eksak, kita tidak berurusan dengan machine learning. Itu bukan machine learning problem. Ya. Machine learning problem terjadi di saat ada data, ada pola di dalamnya, dan tidak ada yang tahu uh, pola tersebut. Coba kalian perhatikan data yang saya buat ini. Oke, mungkin ada yang bilang harusnya ada pola garis lurus dalam data ini. Mungkin ada juga yang bilang kayaknya nggak lurus, tapi lebih non-linear. Tapi seberapa non-linear? Kalau kita belajar di linear model, biasanya kita bisa bilang, ya ini linear. Oke? Hipotesa kita. Tapi bisa jadi kuadratik. Bisa jadi kubikel. Oke? Ini yang kita sebut hipotesis. Ya. Jadi ada hipotesis linear, hipotesis kuadratik, hipotesis kubikel. Kenapa kita berhipotesis? Karena nggak ada yang tahu. Kalau ada sesuatu yang tidak ada orang yang tahu dan tidak akan pernah ada orang yang tahu, kita hanya bisa berasumsi atau berhipotesis bahwa mungkin ada pola linear di sini. Artinya hipotesis saya linear. Kalau hipotesis saya linear, persamaan linear itu adalah Y sama dengan CX ditambah D. C dan D di sini itu adalah variabel, ya, yang nilainya bisa macam-macam. Oke? C dan D ini adalah variabel yang menentukan kemiringan garis lurus dan perpotongan dia, yaitu D, terhadap sumbu Y. Oke? Artinya banyak opsi nilai-nilai C dan D. Maka hipotesis tadi linear itu adalah hipotesis set. Kenapa saya sebut set? Karena ada kumpulan atau set nilai-nilai C dan D yang paling mungkin. Kita harus menggunakan algoritma untuk mencari nilai yang paling mungkin atau most probable yang sesuai dengan pola di dalam data. Jadi dari hipotesis set linear, kita harus mencari nilai C dan D yang paling fit dengan data. Minggu kemarin kita udah belajar bagaimana cara mencari yang paling fit dari hipotesis set. Ingat kenapa jadi hipotesis set? Karena nilai C dan D
itu adalah nilai yang harus kita tahu yang mana yang paling fit, ya. So, cara mesin learning bekerja selalu dengan teknik optimisasi matematik. Oke? Caranya adalah, ini juga udah dibahas minggu lalu, kita coba hitung residualnya, dan kita mencari kalau semua residual saya jumlahkan itu harus nilainya minimum. Oke? Lihat, kalau saya jumlahkan semua residual itu nilainya minimum. Artinya apa? Ada set yang ditentukan oleh nilai C dan D, dan kita harus meminimumkan total residual. Garis yang menghubungkan titik data terhadap garis hipotesa. Teknik meminimumkan itu adalah teknik optimisasi yang sering disebut gradient descent. Oke? So, bermain-main dengan ini supaya konsep mesin learning itu bisa benar-benar menjadi intuisi. Oke? Jangan meletakkan skill dan kompetensi kalian di hafalan, karena AI itu menghafal lebih baik. Kalian bisa copy paste ini, ya, jadikan image. Kalian bisa masuk ke tools seperti Claude. Oke, upload image-nya. Saya pengen demoin ini supaya kalian tahu bahwa menghafal tidak ada gunanya. Oke? Setelah itu kalian bilang, make interactive web application to demonstrate polynomial curve fit. Make the app using Next.js and make it interactive to learn. Oke? Kalian juga bisa minta explain the mathematics behind optimization behind curve fit. Oke? So, apa yang saya ceritain tadi, AI saat ini dilatih dengan banyak source code, dia bisa mentranslate ide kita, ya. Di sini dia nulis code, ya. Di sini ada fungsi transpose, kalian multiplication dari vektor, Gauss elimination, fitting polinomial. Intinya adalah define nilai residual, cari nilai minimum dari residual, ya. Pasti ada code di sini yang tugasnya meminimumkan total residual. Oke? Sambil nunggu kita balik ke animasi kita. So, garis hipotesa itu sudut dan perpotongan dengan sumbu Y itu ditentukan oleh C dan D. Banyak nilai C dan D, tapi kita harus mencari di mana total residualnya paling minimum. Begitupun dengan quadratic hypothesis set ataupun cubical hypothesis set. Ya, bedanya apa linear, kuadratik, dan kubikel? Lihat, jumlah parameternya bertambah. Linear hypothesis itu C plus D, kuadratik B, C, D, dan kubikel A, B, C, D. Ya, jadi semakin banyak nilai parameternya nih, A, B, C, D ada 4. Kalau di kuadratik 3, kalau di linear 2. Oke? So, yang disebut machine learning adalah mathematical model untuk mengaproksimate pola-pola yang tidak ada yang tahu di dalam data. Ya, kita sebutnya unknown target function. Jadi pola dalam data itu unknown,
akan stay unknown. Ya, lihat. Ini yang saya bilang kalian tidak perlu menghafal. Oke? Nah, di saat kalian menghafal, itu akan obsolete dengan perkembangan AI ke depan. Ya, kalau kita lihat degree-nya, ini misalnya ada data, saya polinomial pangkat level 1, itu artinya persamaan linear tadi, maka total residual, apa itu residual? Jarak antara titik data terhadap garis hipotesa. Jarak tegak lurus dari titik data terhadap hipotesa. Kalau saya jumlahkan semua kuning, warna hijau, dan merah di sini, itu kita sebut total residual. Kita ingin mencari nilai total residual yang paling minimum dengan mengatur nilai C, koefisien C, dan D tadi. Oke? Ini kalian bisa lihat kalau dia hipotesis kuadratik, kalau dia hipotesis kubikal, kalau dia pangkat 4, pangkat 5, dan pangkat 6. Ya, matematiknya kalian bisa minta juga. Oke, so saya lanjutkan. Mudah-mudahan kalian sudah paham apa itu machine learning. Kita akan formalize dulu machine learning problem. Setelah itu kita akan belajar linear model hari ini. Dan kalian harus berlatih dengan teaching assistant untuk membuat linear model pertama kalian. Oke, saya izin buka slide-nya. Ya. So, pertama kita define dulu machine learning problem dengan intuisi dari Pat Colorado yang tadi kalian lihat. Di Pat Colorado tadi, itu cuman data 2 dimensi. Ya, cuman ada sumbu X dan sumbu Y. Dan kita pakai polinomial. Kita pakai hypothesis set polinomial. Degree-nya bisa 1, 2, 3 yang ada di Pat Colorado, tapi bisa terus kita tambahin. Tapi bagaimana kalau kita berurusan sama image? Bayangkan satu image tulisan tangan ini, itu adalah image 32 kali 32 pixel. Ya, artinya, satu image itu adalah vektor panjangnya 32 kali 32. Pasti ada pola di dalamnya. Kenapa? Karena kita lihat, di sini kita bisa mengerti bahwa itu ada angka 0, angka 1, angka sampai 9. Artinya polanya adalah, ini adalah tulisan tangan untuk digit. Ya. So, kalau saya kasih problem, saya kasih kalian data 10.000 tulisan tangan ini, image, bentuknya image, ada labelnya 0, 1, sampai 9. Tugas kalian adalah mencari, membuat software atau model, sehingga kalau saya kasih data baru, kalian bisa menebak itu digitnya 0, 1, 2, 3, atau 9. Oke? So, problemnya adalah kita pengen mencari pola yang memetakan image, isinya itu adalah digit, tulisan tangan, menjadi label. Labelnya itu 0 sampai 9. So, ini yang kita sebut machine learning problem. Kenapa? Karena pertama, ada polanya, ada datanya, dan tidak ada yang tahu polanya. Ya, kalau kalian tahu polanya, kita tidak berurusan dengan machine learning problem. Untuk dataset MNIST ini kalian bisa lihat di TensorFlow Projector. Oke. Saya coba ambil data MNIST. MNIST itu bisa 28 kali 28 pixel.
Atau MNIST itu bisa 32 kali 32 pixel. Tentu saja sulit sekali untuk divisualisasikan dalam high dimension, maka image-image tadi kita turunin dulu dimensionality-nya. Di sini bisa pakai PCA, Primary Component Analysis, Principal Component Analysis, atau TSNA, oke, atau pakai teknik projector namanya UMAP. Terserah kita mau pakai model dimensionality yang seperti apa, PCA, TNSA, atau UMAP. Kita pengen lihat, apakah memang ada pola di data MNIST yang memisahkan setiap label. Ini saya kasih color map, saya pakai TSNA. Oke? Kalian coba lihat di high dimension ini, 3 dimensi ini, pasti ada pola yang membedakan warna-warna ini, tapi pola tersebut sangat kompleks. Oke? Susah sekali dibuat rumus matematik untuk memisahkan warna-warna ini. Oke? Di saat sudah tidak ada yang bisa membuat rumus matematik untuk membedakan warna ini, maka ini kita sebut machine learning problem. Tapi kalau ada mahasiswa atau dosen yang bilang, saya masih bisa cari rumusnya, kalau saya kasih masuk satu image baru, dia bisa tahu warnanya. Maka itu bukan machine learning problem. Oke? Machine learning problem terjadi di saat pola ini nggak ada yang tahu rumus matematiknya, sehingga kita cuma punya data dan kita harus memodel pola tersebut menggunakan mathematical modeling. Oke, saya lanjut materinya. Mudah-mudahan kalian paham di sini. Pattern recognition atau machine learning itu istilah yang sering ganti-ganti ya. Kalau orang electrical engineering, mereka lebih sebut bilang pattern recognition. Kalau di computer science, mereka sebutnya machine learning. Ya, tapi intinya adalah ada pola di dalam data, tidak ada yang tahu pola itu, kita harus model dengan mathematical modeling. Oke, sekarang kita coba formulasikan pola pernyataan atau intuisi tersebut. So, saya punya training dataset, misalnya X ini adalah MNIST dataset, sejumlah N, dan T itu adalah labelnya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Ya. Ada pola yang memetakan X ke Y, jadi kalau saya kasih lihat image-nya, kalian tahu bahwa ada pola nih yang memetakan image ke label. Polanya nggak ada yang tahu, makanya di situ disebut unknown target function. Oke? Bagaimana kalau ada yang tahu? Ya udah nggak usah ngomong machine learning, itu bukan machine learning problem. Kalau ada yang tahu fungsi F, masalahnya nggak ada yang tahu, tidak akan ada yang tahu, dan akan stay seperti itu. Ya, so yang bisa kita lakukan, kita berhipotesa. Mungkin pola F ini, target function ini, adalah linear model. Linear model pasti ada parameternya, kayak tadi kubikel, kuadratik, pasti ada A, B, C, D parameternya ya. Sehingga kita sebut hypothesis set. So kita harus buat satu algoritma yang konsisten, sebutlah A, yang akan memilih hipotesis yang mana yang paling mendekati F, yang kita sebut G. Jadi kita harus memilih kombinasi parameter-parameternya yang menghasilkan final hypothesis, di mana final hypothesis paling mendekati G, tapi tidak akan sama dengan G. Di situ bukan tanda sama dengan, tapi tidak akan sama G dan F. Ya, karena F tetap tidak akan ada yang tahu. So dari observation X, kita punya target value atau label, kita harus cari fungsi yang memetakan F, kita dekati dengan hipotesis set, dan kita pilih yang paling mendekati F. Oke? Tugasnya algoritma, mengadjust parameter model,
untuk meminimalkan total residual tadi yang kita lihat di Pet Colorado, ya, atau biasa disebut di machine learning, kita harus meminimalkan objective function. Objektif kita adalah meminimalkan total residual, ya. Mudah-mudahan paham sampai di sini. Perlu diulang-ulangi sebab intuisi ini akan mempermudah kalian mempelajari ratusan machine learning model. Kalau intuisi ini tidak kalian miliki, setiap kali ada model yang baru, kalian sulit untuk memahaminya. Oke, hari ini kita akan belajar linear model. Jadi kalian harus petakan gambar ini terhadap linear model. Bahwa ada hipotesis set itu ada parameternya, kita harus cari parameter-parameter yang meminimumkan objektif untuk mencari final hypothesis set yang paling mendekati F. Algoritmanya harus kita ngerti secara intuisi, jangan menghafal, ya. Belajar dengan menghafal itu tidak ada gunanya. Kalian akan lupa dan AI akan menggantikan kalian dengan sangat mudah. Tapi intinya adalah ini adalah blueprint pemahaman kita tentang machine learning, terutama supervised learning, di mana ada data dan ada label. Oke, banyak sekali challenge untuk mengimplementasikan machine learning. Tadi kita lihat di MNIST dataset 28 kali 28, ya, atau 32 kali 32. 84 atau 564, ya. Jadi panjang sekali vektornya setiap dataset ini adalah vektor yang panjangnya segitu gitu ya. Saya dimensionality reduction itu pun masih sangat kompleks. Oke? Kalian bisa lihat di sini polanya. Nah, apakah semua vektor-vektor, apakah semua pixel di dalam image ini penting untuk mengklasifikasi? Ya, anggaplah setiap fitur itu adalah setiap pixel di dalam image MNIST. Pertanyaannya adalah, apakah itu semua penting? Bisa nggak MNIST itu saya turunin hanya dalam 3 dimensi? Setelah itu saya lakukan machine learning dalam 3 dimensi. Ya, so dimensionality itu masalah yang sangat-sangat problematik di machine learning. Karena data kita biasanya high dimension, tapi kemampuan machine learning, ya, untuk mencapai akurasi itu tidak tergantung dimensionality. Justru kalau dimensionality-nya besar sekali, akurasinya berkurang. Oke? Jadi kita harus mencari dimensionality yang pas. Bukan banyak-banyakan fitur pada saat mengerjakan machine learning, tapi kita harus mencari fitur yang paling optimal. Karena ada kutukan dari dimensionality bahwa semakin besar dimension dari features atau dimensi dari data, maka semakin rendah akurasi. Oke? So, nanti kalian bisa tanya-tanya AI lebih banyak tentang curse of dimensionality, bahwa semakin banyak fitur justru akurasi semakin jelek. Tapi fitur itu akan ada titik optimalnya. Oke? Nah, dalam mengerjakan machine learning, kita bisa juga menggunakan probability dan statistik. Ya, kalian harusnya udah pernah belajar statistik ya, bahwa pola dalam data bisa saya ambil deskripsinya dengan nilai-nilai statistikal, tapi untuk menebak apa yang akan terjadi ke depan, biasanya kita menggunakan probabilistic perspektif. Jadi basic dari machine learning itu biasanya statistik dan probability. Itu kenapa kuliah itu ada di semester-semester awal di saat kalian kuliah di electrical engineering. Oke, saya lanjut. So, linear model. Kenapa disebut linear? Perhatikan persamaan Y sama dengan XW sama dengan W transpose C. Disebut linear model, ya,
Karena relasi antara label Y atau target function Y dengan parameter model itu linear. Lihat, ini Y, ini linear. Ini kan transpose ya. Transpose itu kayak vektor dibalik. Jadi selama dia linear, maka kita sebut linear model. Kalau nilai Y ini adalah continuous value, kita sebut problemnya adalah regression. Kalau nilai Y ini adalah classification, maka nilai Y ini adalah categorical. Ya, misalnya di kasus MNIST tadi, Y-nya itu adalah kategori digit 0 sampai 9. Oke? Tapi kalau kasus regresi nilai Y-nya ini adalah continuous value. Ya. So bagaimana kita mengerjakan uh, optimisasi atau modeling untuk kasus linear model seperti ini? Ya. Instead of kita bekerja directly dengan vektor X, bisa nggak kita bikin mapping? Ya. Anggaplah ada satu bias function C. Oke? Jadi instead of saya bilang Y sama dengan fx, saya bilang ada satu parameter W di luar nilai psi dan ada satu fungsi psi. Dan fungsi psi-nya ini saya bisa pilih-pilih. Oke? Kalian harus bisa mapping ini ke polinomial kurva fitting tadi. Oke. So setelah kita dapat nilai persamaan ini, kita bisa cari total residualnya. Misalnya saya ambil square residual, maka total residual atau total error sama dengan setengah dari nilai target function dikali nilai fungsi hipotesis dikuadratin. Ini kalau kita ambil closed form mathematical solution-nya ini akan menjadi seperti ini. Ya, buat kalian yang senang matematiknya itu di folder kita udah ada slide yang lebih diperjelas matematiknya. Saya nggak pengen kalian intimidated by matematik, jadi intuisinya aja yang penting, ya. Jadi once kita bilang ini linear model equation, maka kita define dia punya total residual. Setelah itu kita berurusan dengan optimization problem. Oke? Bahwa saya harus mencari nilai W sehingga total residual ED itu paling minimum. Oke? Jadi kita harus minimizing sum of square karena di sini pakai square residual. Gimana caranya? Ada teknik yang sampai saat ini dipakai, belum ada alternatif lain, yaitu stochastic gradient descent. Teknik ini bilang, tebak aja dulu nilai W. Ya, nilai parameter W-nya tebak aja dulu pada saat T. Setelah itu update nilai parameternya W, itu dengan cara W dikurang suatu learning rate, nabla, dikali laju perubahan nilai error terhadap perubahan kecil di nilai W. Itu yang saya sebut error gradient. Apa itu error gradient? Itu nilai yang menunjukkan bahwa berapa cepat perubahan E terhadap perubahan kecil di W. Dalam bahasa matematiknya itu kita sebut gradient. Oke? Yang segitiga diamond kebalik itu. Segitiga kebalik, yang kayak diamond itu kita sebut gradient. Jadi bilang, tebak aja dulu nilai W, bisa random, bisa asal-asalan. Setelah itu update nilai W dengan learning rate dikali dengan gradient. Apa itu gradient? Laju perubahan total residual terhadap perubahan kecil di dalam parameter W. Di-update terus nilai W sampai tidak berubah nilainya. Di saat tidak berubah kita sebut dia convergence. Ya. Ini yang disebut stochastic gradient descent. Kenapa disebut stokastik?
pada saat kita iterasi, tidak semua data kita masukkan, tapi kita bagi-bagi dalam mini batch, ya. Jadi ada mini batch, masuk dulu batch pertama, hitung W. Habis itu masukin lagi nilai mini batch kedua dan seterusnya sampai semua data masuk ke dalam iterasi tersebut. Oke, musuh utama di machine learning adalah overfitting. Overfitting terjadi di saat kompleksitas dan kapasitas model itu terlalu besar sehingga fit terhadap semua data training, tapi di saat kita berurusan dengan data testing, akurasinya jelek sekali. Oke? Sebagai data scientist nanti saat kalian bekerja, kalian harus menghindari overfitting, karena ini adalah hasil training data yang jelek. Ya, jadi overfitting, kalau kita lihat dari teori bias variance decomposition, ya, bahwa kita sebenarnya kalau melakukan fitting kayak di polynomial kurva fitting, bisa jadi misalnya saya coba reproduce kasus overfitting di sini ya. Misalnya data saya cuma ada 2. Oke? Semua data ini pas. Ini total residualnya 0. Coba kalian hitung total residualnya, nggak ada ini. Tapi apakah dengan 2 data saya bisa bilang bahwa polanya linear? Misalnya saya tes, saya pakai data di sini, saya tambahin data, saya tambahin data baru misalnya ya, itu bisa jadi jauh sekali. Tapi kalau di data training ini fit. Oke? Bagaimana kalau saya tambahin data 3, linear pasti nggak pas. Tapi ini bisa overfit dengan kuadratik. Oke? Bagaimana kalau saya tambahin data 4, kuadratik dan linear nggak pas, tapi bisa overfit dengan kubikel. Apa yang terjadi kalau overfit? Seakan-akan akurasinya bagus karena semua data pas ke garis hipotesis. Problemnya adalah kalau saya kasih data baru, itu errornya tinggi sekali. Ya, jadi kita harus menghindari overfitting, dan kalian harus paham banget kapan terjadi overfitting. Yaitu di saat dikasih data training, semuanya fit, bagus, tapi kalau dikasih data testing, berantakan. Errornya besar, akurasinya jelek. Oke? Nah, dari intuisi itu kalian bisa pahami bahwa musuh utama dari data scientist itu adalah menghindari overfitting. Bagaimana cara menghindari overfitting? Biasanya di total residualnya kita tambahin controller, kayak ada penalti parameter yang nanti kita bisa set nilainya, dan kita kasih weight decay bahwa ini nanti kita atur decay-nya supaya kalau dia terlalu kecil nilainya terlalu mau fit, kita kasih noise atau kita kasih ketidakteraturan supaya dia nggak overfit. Selain itu banyak teknik menghandle overfit seperti menambahkan data, regularisasi yang berbeda-beda, dan lain sebagainya. Oke? Apa bedanya regresi dan klasifikasi? Kalau di regresi, intuisi kita, nilai Y-nya itu adalah continuous value. Tapi kalau di classification, nilai Y-nya itu adalah categorical. Oke? Persamaannya tetap linear model, Y sama dengan W transpose X gitu ya. Tapi bedanya Y-nya di sini adalah classifier. Adalah kelas apa, kayak kelas-kelas data, misalnya 0, 1, 2, 3 sampai 9 untuk kasusnya MNIST ya. So, klasifikasi itu kalau kita lihat di dalam 2 dimensi, itu seperti mencari garis pemisah
antara dua pola data, misalnya di sini lingkaran dan merah, ya. Jadi dia untuk mengklasifikasi data ini merah atau biru, kita harus cari garis pemisah, ya. Nanti di saat kalian belajar tentang neural network, ya, neural network, uh, kita bisa tahu bahwa satu neuron di dalam neural network itu adalah satu garis pemisah di dalam dua dimensi. Kalian bisa lihat di kuliah deep learning, ya, tapi intuisinya adalah kalau kasusnya adalah klasifikasi, nilai Y atau target functionnya adalah categorical, dan interpretasi machine learningnya adalah mencari bidang atau garis pemisah dari data dengan label yang berbeda. Bukan mencari continuous value seperti yang terjadi di polinomial kurva fitting yang tadi kita lihat. Oke? So, bagaimana mencari pemisahan? Salah satu teknik misalnya Fisher linear discriminant, ini akan kita pelajari nanti pada saat kita belajar exploratory data analysis. Ini saya kasih intuisinya, misalnya kalian lihat gambar, ada titik data biru dan merah. Saya plot distribusi data tersebut terhadap satu bidang ortogonal, ya. Saya plot jadi histogram, maka yang disebut Fisher linear discriminant itu adalah mencari, memaksimumkan pemisahan dari histogram biru dan merah. Kita harus cari sumbu mana yang paling memisahkan biru dan merah. Yang sebelah kanan, gambar sebelah kanan, kita ketemu bahwa ini yang paling memisahkan karena overlapping antara histogram biru dan merah itu paling kecil. Overlappingnya. Oke, dengan teknik-teknik seperti ini kita bisa melakukan pemisahan data untuk klasifikasi. Oke, saat kita belajar neural network, which is di hari ini, kalau kalian mau sit in di kelas deep learning, silahkan. Ada perceptron algorithm yang juga berbasis stochastic gradient descent. Mirip yang kalian pelajari tadi untuk yang di linear model. Oke, so fundamentalnya seperti ini, jangan intimidated dengan matematik. Matematik itu adalah bahasa yang dipakai oleh semua saintis dan engineer satu dunia ini. Jangan pernah membenci matematik, karena itu bahasanya saintis dan engineer. Seandainya kita bisa pakai bahasa lain, ya mungkin kita bisa punya alternatif, tapi tidak ada opsi. Ya, saya nggak bisa pakai bahasa Makassar untuk menjelaskan konsep teknis. Atau saya nggak bisa pakai bahasa Sunda untuk menjelaskan konsep-konsep sains. Matematik adalah bahasa yang paling formal, paling dikenal, ya, oleh semua saintis dan engineer selama kalian tinggal di bumi. Kecuali mau pindah planet lain, ya boleh skip matematik, ya. Tapi kita tidak perlu intimidated dengan matematik, kita cuma perlu mempelajarinya, memahaminya. Di saat mengimplement machine learning, biasanya matematik itu udah menjadi library. Nanti kalian dengan teaching assistant perlu belajar library machine learning yang sering dipakai, misalnya scikit-learn, ya. Jadi semua model-model linear model tadi itu udah ada dokumentasinya, kalian tinggal pakai, ada regularisasinya, ada optimisasi tadi saya sebut gradient descent, semua udah diimplement jadi library. Problemnya adalah banyak mahasiswa itu langsung ke scikit-learn, tapi kalau ditanya apa itu gradient descent, itu nggak ada yang ngerti. Kenapa di situ ada regularization namanya lasso, elastik, dan lain-lain? Itu basisnya adalah regularisasi ini. Bagaimana elemen penalty term itu di-manage. Oke? Jadi jangan pernah masuk ke library sebelum kalian punya intuisi dari sisi matematik. Karena orang yang hanya masuk ke library itu akan menjadi tukang. Oke? Tukang itu akan tergantikan dengan AI. Orang yang masuk ke sains dan matematik, at least AI-nya
masih butuh orang yang ngerti sains dan matematik untuk mengalahkan dia. Tapi kalau kalian cuma di ukuran library, ya, nanti kalian bisa coba di sini, misalnya kalian minta ini diimplement pakai Python, pakai scikit-learn, ya, tukang itu udah tergantikan oleh AI. Jangan pernah tight kalian punya kompetensi, pemahaman, hanya di level praktikal. Oke? Itu sama dengan mending berhenti kuliah, karena setelah kuliah pun belum tentu dapat pekerjaan. Oke, so materi hari ini cukup. Masih ada waktu 45 menit. Silahkan hacking bersama Scikit-learn Linear Model. Boleh pakai AI, tapi setiap kali ada code yang keluar dari AI, kalian diskusi dengan teaching assistant ini apa maksudnya. Ya, sesuai dengan kuliah hari ini. Kita hari ini bahas tentang linear model bahwa hipotesisnya adalah seperti ini. Oke, ada basis function, ada parameter yang linear relationship-nya terhadap label. Dia bisa menjadi klasifikasi di saat Y-nya categorical. Dia bisa menjadi regresi di saat Y-nya continuous value. Oke? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini masih mudeng atau nggak ngerti sama sekali? Oke, saya anggap ngerti. Silakan lanjut dengan Dava, eh, belajar bagaimana implement Scikit-learn, ya, dengan mungkin pakai Google Colab aja, supaya kalian bisa running eh, code Python-nya tanpa harus install-install. Eh, Belajar Scikit-learn linear model. Minggu depan kita akan masuk ke topik yang berbeda. Silakan Dava. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita lanjut ke hands-on di materi machine learning pertemuan minggu ini. Sebelumnya aku share screen dulu. Oke, jadi di sesi hands-on kali ini kita bakal apa namanya? Hands-on untuk mengklasifikasi bunga iris. Jadi kita pakai dataset yang apa namanya? Sudah terkenal yaitu iris dataset. Jadi ada 3 jenis bunga, yaitu Setosa, Versicolor, dan juga Virginica, yang bentuknya itu hampir mirip-mirip. Nah, tugas kita sebagai machine learning engineer atau machine learning developer itu kita tugasnya melatih otak digital atau model ML
yang kita buat ini supaya bisa ngebedain jenis ketiganya berdasarkan panjang dan lebar kelopak serta mahkota di bunganya. Jadi untuk alurnya atau workflow-nya kita mengikuti best practice. Yang pertama yaitu ya ini apa persiapan untuk setup environment dan library-nya, terus kenalan sama datanya, datasetnya tadi, Iris dataset, terus juga training dan testing, terus evaluasi dan prediksi untuk tahap yang terakhir. Jadi yang pertama kita setup dulu environment dan library-nya. Kita apa namanya setup alat-alat yang akan kita pakai, kita panggil library standar yaitu Pandas buat ngurusin table, terus ada Seaborn buat bikin grafik, terus ada tadi Scikit-learn yang jadi mesin utamanya, terus juga kita set random state biar hasilnya konsisten. Jadi ketika di run ulang ini notebooknya itu hasilnya nggak berubah-ubah. Oke, terus eh, langkah kedua, kita ambil datanya, load data. Jadi kita ambil datanya dari sumbernya tadi itu Scikit-learn, itu udah ada datanya, data untuk kita latihan membuat klasifikasi iris tadi. Nah, dataset iris ini apa namanya? Udah ada ya. Jadi kita langsung load aja datanya di sini di collab, terus kita cek juga isi datanya pakai ini df.info supaya tahu ada berapa banyak bunga yang kita punya dan apa aja ukuran yang tercatat. Nah, ini contoh isi datanya ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan spesies bunganya apa namanya. Nah, ini menampilkan 5 kolom pertama dari datasetnya. Seperti itu, terus kita apa namanya PDKT sama data atau sebutannya itu exploratory data analysis. Nah, sebelum kita eh, ngoding buat modelnya, kita wajib kenalan dulu sama datanya. Kita cek nih di datanya itu ada yang kosong nggak atau missing missing values. Soalnya nanti model ML-nya itu bakal bingung kalau ada data yang bolong atau kosong. Terus kita bisa lihat pola datanya pakai grafik. Nah, grafiknya seperti ini. Biasanya bunga yang jenisnya sama bakal ngumpul di area yang sama di grafiknya. Nah, ini bisa kalian apa namanya? Kopas fotonya terus minta jelasin ke AI. Bisa ChatGPT, Gemini atau Claude. Kurang lebih seperti itu supaya jelasin apa isi dari data di grafiknya ini. Oke, setelah udah kenalan sama datanya tadi, kita persiapan ujian atau sebutannya data pre-processing. Nah, ibaratnya itu kayak anak sekolah yang mau ujian. Kita nggak boleh kasih semua soal buat belajar, nanti dia cuma hafal jawabannya doang, si modelnya itu. Nah, makanya datanya kita bagi dua, ada data training dan juga data testing. Nah, data training itu buat dia belajar polanya dari datanya tadi. Nah, data testing itu kita uji
kemampuan si modelnya nanti. Nah, ini dibaginya di sini. Jadi test size-nya sekitar 20%, sisanya 80% itu buat training. Nah, terus kita juga pisahin mana fitur, fitur itu ukuran bunganya, dan mana target. Targetnya itu jenis bunganya. Oke. Nah, yang ini di sini. Nah, kalau udah nanti, nah nanti akan muncul outputnya udah selesai nih. Datanya dibagi untuk training dan testing. 120 data buat belajar dan 30 data buat ujian. Total datanya itu ada 150 baris data. Seperti itu. Terus kita lanjut ke proses belajar atau model trainingnya. Nah, apa namanya? Untuk trainingnya ini kita pakai model KNN. Kan Nearest Neighbors. Itu algoritma yang bakal nebak jenis bunga berdasarkan tetangga terdekatnya yang punya ukuran yang mirip. Nah, kita panggil perintah ini KNN fit dan si model langsung mulai nyatet pola-pola dari data training tadi. Nah, ini kalau udah selesai trainingnya nanti ada outputnya seperti ini. Terus lanjut ke model evaluation. Nah, ini langkah yang paling krusial. Kita apa namanya? Cek seberapa pinter sih model yang udah kita buat ini. Tadi kan kita kasih soal dari data testing yang dia belum pernah lihat. Nah, kita nggak apa namanya? Nggak ngecek dari hasil skor akurasinya aja. Berapa persen yang benar. Tapi kita juga lihat confusion matrixnya. Buat tahu apakah model kita ini sering ketukar nggak nebak jenis bunganya atau enggak. Nah, ini karena pakai apa iris dataset dan apa namanya? Datanya bagus jadi hasil akurasinya itu 100%. Nah, kalau kalian pakai dataset real dataset itu apa namanya? eh Datasetnya itu bisa ya mempengaruhi akurasinya. Jadi kalian harus tadi di exploratory data analisisnya harus kalian benar-benar dicek apakah ada missing value, terus apakah ada data yang duplikat, terus apakah datanya seimbang. Misal buat klasifikasi data apa namanya? Dataset dari yang bunga ini tadi eh, misal Setosa terus versicolor dan virginicanya itu di dalam datasetnya itu seimbang nggak jumlah datanya. Kalau nggak seimbang itu bakal ya mempengaruhi si akurasi modelnya. Jadi harus diseimbangin dulu. Bisa pakai teknik SMOD namanya. Nah, kalau udah nanti hasilnya kayak gini. Ini namanya confusion matrixnya. Ada precision, recall, advanced score, dan support. Nah, ini masing-masing ya apa namanya? Modelnya bisa apa menebak tiap jenis bunganya dari Satosa, Versicolor, dan Virginica. Nah, kalau udah model evaluation, kita coba tebak bunga baru atau namanya inference. Nah, misal kita apa namanya? Punya ukuran bunganya nih, kita masukin di sini. Misal 5,1, 3,5, 1,4 dan 0,2. Nah, nanti si model bakal nebak nih hasilnya apa tuh. Nah, nanti dari hasil outputnya dia bakal nebak itu kemungkinan besar adalah jenis Satosa. Seperti itu. Nah, nanti ini bisa kalian ubah-ubah
jenisnya, sorry, ukuran ininya, ukuran jenis bunganya, supaya tahu nanti kalau misal diganti apakah dia Setosa, versi Color atau Virginica. Nah, jadi untuk apa hands-on yang klasifikasi dari dataset iris seperti itu. Jadi tadi kita udah apa nyiapin library-nya, kenalan sama data lewat grafik, terus kita bagi datanya buat training dan testing. Nah, yang penting tuh kita bikin model bukan cuma soal buat code-nya atau ngetik code-nya dari AI, tapi kita harus tahu juga ngatur alur kerjanya atau workflow-nya biar model kita beneran pinter nebak dari dataset yang udah dikasih, bukan cuma jago ngafalin data kayak gitu. Nah, selanjutnya ini untuk yang hands-on pertama. Nah, selanjutnya aku juga punya satu lagi ini notebook. Ini aku share ininya, link collab-nya dulu sebentar. Nah, ini kalau yang part 2 ini proses end-to-end-nya. Jadi proses supaya bisa dijalanin di aplikasi lain, gak cuma di dalam di dalam Google Colab-nya aja. Nah, jadi eh ini apa namanya? Kita bikin API sederhana. Jadi API itu kalau bagi yang belum tahu itu kayak loket pesanan ibaratnya. Jadi si user nanti kirim data ukuran bunganya lewat internet, terus model kita memproses di belakang layar. Terus si loket itu ngasih tahu jawabannya, ngasih tahu jawaban balik ke usernya yang tadi nginput ukuran bunganya. Nah, terus di sini kita pakai Fast API buat bikin loketnya tadi dan ngrok buat dapat link supaya bisa diakses di mana aja. Nah, jadi kita siapin toolsnya terlebih dahulu, kita install semua library buat bikin server dan jalur akses publiknya. Nah, kita butuh Fast API sebagai framework server dan ngrok buat bikin jalur terowongan ke internetnya. Nah, kalau udah selesai install, kita model development, training, and serialization, simpan otak modelnya. Jadi kita pakai algoritmanya ini random forest karena dia lebih kuat untuk apa namanya proses nebak jenis bunganya. Nah, kalau sudah selesai dilatih, nanti modelnya bakal disimpan jadi file.pkl. Nah, nanti bakal seperti ini. Kalau di collab nanti tersimpannya ada di sini di bagian files. Nanti ada file PKL seperti itu. Nah, seperti ini. Nanti ini nih. Ini model yang udah kita latih nanti disimpan di sini. Jadi ini apa ibarat otak modelnya. Biar bisa kita panggil kapan aja di server tanpa harus ngulang proses belajar dari nol lagi lewat
Google Colab ini. Nah, terus yang ketiga ini definisi API skema. Nah, kita buat aturan mainnya biar server nggak bingung buat apa namanya nerima informasinya. Jadi user wajib kirim 4 angka panjang dan lebar bunga seperti ini. Ini kita set dulu contohnya seperti ini. Sepaleng, sepalwidth, petaleng dan petalwidthnya itu user harus inputin. Nah, kalau datanya bukan angka atau jumlahnya nggak pas, API kita bakal otomatis nolak permintaannya. Jadi nanti munculnya error. Selanjutnya, kalau udah kita jalanin server API-nya, jadi jalanin server fast API-nya, terus ditambah ada loggingnya, ada sistem logging, jadi setiap ada yang minta prediksi, datanya itu otomatis tercatat di file CSV di sini. Nah, terus kita buka akses internetnya pakai ngrok biar dapat link publik untuk ke ini di hit di Postman. Ini linknya yang ini, sorry yang ini buat dipakai di Postman, di copy, terus setelah itu kita buka Postman-nya. Oke, sebentar. Nah, karena udah running tadi di collab, kita bisa buka Postman. Terus, nah ini tadi link yang tadi di copy ke sini. Ini yang pertama kita prediksi eh, ini apa namanya? Untuk jenis bunga yang pertama, spesies setosa, kita klik send. Nah, nanti bakal muncul nih prediction dari output output JSON-nya. Prediksinya setosa, nah yang tadi di input di sini, terus log statusnya sukses, seperti itu. Terus untuk prediksi spesies yang kedua, bunga spesies yang kedua, misal kita masukin sini Sepaleng 60, terus Sepalwit 30, Petaleng 4,5, Petalwit 1,5, terus kita hit API-nya, nanti prediksinya yang keluar versi color. Terus yang ketiga Virginica, nah kita input 7,2, 3,6, 6,1, 2,5, terus kita hit aja, klik send, nanti prediksinya Virginica. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kita balik lagi ke collab-nya. Kita lihat log-nya tadi, apakah tercatat di CSV-nya, di prediction log-nya. Nah, ini kita buka. Nah, tadi timestamp-nya itu di jam, sorry ini karena jamnya nggak ngikutin OIB. Nah, ini yang terakhir kita coba ini, kita coba hit lewat Postman. Ini hasil yang pertama tadi, kita coba Setosa, terus versi color, dan yang terakhir Virginica. Nah, kurang lebih kayak gitu, misal apa namanya, untuk proses ya end-to-end ML service, kalau mau kalian buat project machine learning dan apa namanya, di dipakai buat di web atau di aplikasi Android atau juga di Streamlit itu ya bisa kalian coba untuk kalian latihan dan juga ngumpulin project
ngerjain project sebanyak-banyaknya untuk kalian kumpulin sebagai portofolio kalian jika kalian nanti setelah ya setelah lulus kuliah mau apa namanya fokus berkarir di bidang machine learning atau deep learning menjadi machine learning engineer atau data scientist dan lain-lain. Ya, kalian dari sekarang bisa apa namanya kerjain project dummy sebanyak-banyaknya terus di-upload ke GitHub pastinya untuk apa codingannya. Terus kalian bisa upload juga ke LinkedIn, kalian post hasil kerjaan kalian, project kalian yang udah yang kalian kerjain. Terus di ditaruh juga di profiling in kalian di bagian project. Kalian tulis deskripsinya apa dari project yang kalian udah kerjain, terus attach juga eh, link link GitHub kalian, reponya, atau misal kalian juga mau buat eh, PowerPoint-nya, PPT-nya, atau slide juga boleh itu supaya nanti ketika kalian mau apply kerja eh, HR yang seleksi kalian itu bakal tertarik gitu sama portofolio kalian dan apa namanya nanti kalian ya bisa mempermudah untuk proses seleksinya gitu. Jadi ketika kalian eh, dapat kerjaan kalian nggak kaget gitu untuk ngerjain project-project yang ada di kerjaan kalian. Kurang lebih kayak gitu sih untuk tips kalian untuk apa namanya ya ngebagusin portofolio, ngebangun ngembangin skills kalian kayak gitu sih. Atau ya nanti untuk capstone projectnya, kalau kalian tertarik di bidang machine learning, bisa kalian mulai latihan dari sekarang. Terus juga buku-buku itu source data books yang udah di-share sama Bang Farel di minggu kemarin juga apa kalian baca ya minimal apa namanya luangin waktu buat baca buku tersebut terus di sekalian kalian praktek nulis code-nya di Colab atau di lokal kalian di VS Code terus di apa namanya didokumentasiin di repo GitHub kalian jadi apa namanya kalian paham materi-materi machine learningnya jadi nggak asal bikin model jadi terus udah tapi kalian benar-benar eh, benar-benar apa memahami prosesnya dari awal sampai modelnya jadi. Dari kalian ada yang mau ditanyain dulu nggak dari hands-on yang udah kita praktekin ini? Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, aku anggap kalian udah paham. Nanti kalau kalian bingung bisa apa namanya tanya ChatGPT atau Gemini atau model AI yang lain, Claude, atau bisa tanya ke kita, teaching assistant juga boleh. Terus tugasnya kalian jangan lupa kerjain. Kalian cicil-cicil
tugasnya jangan dientar-entar karena kalau apa namanya kalian entar-entar nanti kalian keburu lupa dan nanti apa namanya deadline-nya juga apa namanya nggak bisa diperpanjang. Terus juga minta tolong untuk ya di kelas machine learning ini masih ada teman-teman yang masih belum ngisi Google Form-nya, ada yang belum join ke grup WhatsApp-nya, bisa minta tolong kalian infoin teman seangkatannya di TK46 atau ya TK44 juga ada, bisa kalian ya kasih tahu, suruh join kelas machine learning, terus apa namanya kasih tahu juga buat ngisi Google Form buat ngedata kalian, terus juga apa namanya profile GitHub-nya juga itu buat pengumpulan tugas kalian di situ sekaligus jadi portofolio kalian setelah kalian udah lulus mata kuliah ini di semester genap ini kayak gitu tugasnya ya ini ya pokoknya kalian apa cicil-cicil tugasnya ini summarize reproduce summarize bukunya ya di tiap chapter. Nah di sini ya, kalau kalian tertarik buat memperdalam machine learning supaya apa dan apa namanya tertarik berkarir juga ini bisa kalian baca sumber-sumber buku yang udah kita share ke kalian kayak gitu terus eh untuk record kelasnya di pertemuan minggu kedua ini nanti akan di-share di YouTube, di-upload ke YouTube nanti link video YouTube-nya akan di-share ke grup kelas seperti biasa nanti diinfoin ditunggu aja mungkin kalau nggak ada lagi kita tutup kelas di pertemuan minggu kedua ini. Terima kasih yang udah hadir. Jangan lupa dikerjain tugasnya. Sampai bertemu di minggu pertemuan berikutnya.